Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat muslim, para kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Memang Ramadan tahun ini agak berbeda. Kita semuanya melaksanakan aktivitas di rumah saja, stay at home, ibadah dari rumah, bekerja dari rumah. Tapi jangan sampai kita ketinggalan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Bulan Ramadan tetap adalah bulan yang penuh dengan berkah, dipenuhi dengan kemuliaan. Maka jangan biarkan waktu kita habis sia-sia atau didominasi dengan kelalaian yang tidak ada artinya. Maka mari kita jadikan momen ini momen untuk betul-betul membentuk jiwa kaum yang bertakwa, mencetak para muttaqin di dalam rumah-rumah kita. Maka ada 3 amalan yang harus kita betul-betul serius untuk melaksanakannya pada hari-hari selama Ramadan ini. Yang pertama, mari kita selalu jaga dan tingkatkan kualitas puasa kita. Karena ibadah puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan bukan sekedar untuk menahan lapar dan dahaga. Tujuan dari puasa Ramadan ini bukan untuk pengurusan badan, tapi la'allakum tattaqun, membentuk jiwa-jiwa orang yang bertakwa. Maka jangan sampai kita hanya menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, yang pada hakikatnya itu adalah halal di luar bulan Ramadan. Banyak orang yang puasa tidak makan, tidak minum, tapi justru matanya jelalatan melihat hal-hal yang haram. Lisannya mengatakan hal-hal yang terlarang. Tangan dan jari-jarinya mengetik status maupun komen-komen yang mengundang Allah murka. Maka mari kita hindari semua itu. Jangan sampai kita sudah berpuasa dari hal-hal yang halal, malah berbuka dengan melakukan hal-hal yang haram. Bulan Ramadan, bulan untuk mengasah muraqabatullah. Walaupun kita sendirian, tidak ada orang di kanan kiri, kita masuk kamar mandi, siang hari yang panas, pasti tidak ada yang berani untuk meneguk air di dalam kolam kamar mandi. Kenapa? Karena merasa ada pengawasan Allah. Dan inilah yang ingin kita capai dengan menjaga kualitas puasa sebenar-benarnya. Sekeluar bulan Ramadan, kita membawa predikat takwa, selalu merasakan muraqabatullah di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, amalan yang direkomendasikan oleh baginda Nabi pada bulan ini adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap datang bulan Ramadan, beliau setiap malam bertadarus bersama malaikat Jibril. Dan selanjutnya para sahabat juga mengikuti jejak baginda Nabi menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tilawah Al-Quran. Para tabi'in, tabi'in, demikian mesranya mereka bersama Al-Quran di malam-malam Ramadan. Imam Malik rahimahullah, apabila sudah masuk bulan Ramadan, beliau fokus bersama Al-Quran. Beliau tutup pintu fatwa, beliau tutup kitab-kitab hadis. Beliau hanya fokus membersamai Al-Quran. Apalagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam sunannya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa kita dan Al-Quran yang selalu kita baca
akan datang kelak menjadi penolong, pemberi syafaat bagi kita di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata nanti, ay Rabb, ya Allah, mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar. Aku dulu menahan hambamu ini dari makanan dan syahwat di siang hari. Fasyaffi'ni fih, maka izinkan aku memberikan syafaat pertolongan baginya. Wa yaqulul Qur'an, Al-Quran juga datang mengatakan, mana'tuhun nauma bil lail fasyaffi'ni fih. Ya Allah, dulu aku menahannya dari tidur panjang di malam hari, karena dia sibuk membaca ayat-ayatku. Maka ya Allah, izinkan aku hari ini menjadi penolongnya, menjadi pemberi syafaat untuknya. Fayashfa'an, maka puasa dan Al-Quran itulah yang memberikan syafaatnya untuk kita nanti saat persidangan akbar di hadapan Allah. Nah, dua amalan utama ini kita bisa dapatkan kedua-duanya pada momen bulan Ramadan. Makanya walaupun di rumah, jangan berkecil hati, kesempatan itu terbuka lebar. Bahkan dengan kita di rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu kabar gembira dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ potongan hadisnya beliau mengatakan, falaisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mislu ajri syahid. Tidaklah seorang mukmin yang menghadapi masa-masa wabah semacam hari ini, kemudian dia stay at home, berada di tempat tinggalnya, di daerahnya, tidak pergi kemana-mana, setia berada di tempat domisilinya atau di rumahnya, sobiron, dengan penuh kesabaran, tidak berkeluh kesah, muhtasiban, sepenuhnya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan keyakinan bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya, kecuali pasti akan Allah berikan kepadanya pahala seperti orang mati syahid. Dia tetap di rumah, tidak keluar untuk menghindari penularan, baik menulari ataupun ditulari. Allah berikan pahala seperti orang mati syahid walaupun dia masih hidup. Maka mari terus kita berbaik sangka kepada Allah. Walaupun Ramadan datang dalam kondisi yang tidak biasa, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal dan ibadah kita semua. Mungkin kita tidak ke masjid, tarawihnya di rumah. Mungkin kita tidak berjamaah di masjid, sholat jamaahnya di rumah. Tapi kita tidak meninggalkan itu tanpa alasan. Kita tidak Jumatan bukan tahawunan, bukan karena meremehkan, tapi semata-mata karena mengikuti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah dari orang yang terkena penyakit menular sebagaimana engkau lari dari singa yang akan menerkam. Maka walaupun di rumah, manfaatkan momen yang penuh berkah ini dengan terus meningkatkan kualitas puasa kita, dengan terus menjalin hubungan dengan Al-Quran yang lebih mesra. Semoga kelak Al-Quran dan puasa kita datang menjadi pembela, memberi syafaat di saat nanti tidak ada sesuatu pun yang bisa menolong kita. Ayah, ibu, anak, kerabat sudah tidak bisa diharapkan pertolongannya, tapi puasa dan Al-Quran yang akan membersamai kita menjadi pengacara dan pembela di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.